perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Can't hold a candle to the way you say I love you. You don't have to say a single word. Has a heart like yours hold our world together, and always find a way to love me first. You built the man, built the house, made the house a home, turned days and years to solid gold. You don't need to sing like a choir of saints. You don't need to ride like one of the plays. You don't need to dance like David danced. If you just love me like only you can, would you love me like only you can? Wish you could see yourself right now from where I'm standing. One look would change your life like it changed mine. It's not about how perfect we can make the picture. It's how you make the picture perfect without trying. You don't need to sing like a choir of saints. You don't need to ride like one of the plays. You don't need to dance like David danced. If you just love me like only you can, would you love me like only you can? You don't need to be anything to anyone but who you are to me. Oh, you don't need to be anything to anyone but who you are to me. Oh, you don't need to be anything to anyone but who you are to me. Oh, you don't need to be anything to anyone but who you are to me. Don't need to sing like a choir of saints. You don't need to ride like one of the greats. You don't need to dance like David danced. If you just love me like only you can. You don't need to sing like a choir of saints. You don't need to ride like one of the greats. You don't need to dance like David danced. If you just love me like only you can. If you just love. Kita berdoa, saya tuntut secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber segala kehidupan dan kebahagiaan kami pada pagi hari ini, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah-Mu pagi ini. Engkau berkenan memberikan kami kesempatan hari yang baru ini, hari yang bahagia untuk kedua anak kami dan bahkan seluruh keluarga untuk rencana pernikahan hari ini. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menyertai kami semua, dari pendeta, jemaat gereja dan semua keluarga dan siapa saja yang terlibat dalam acara pernikahan anak kami ini. Semoga semuanya dapat berjalan lancar. Engkaulah andalan kami, ya Bapa. Kami hanya berpasrah kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini Engkau memberikan kami cuaca yang cerah.
di mana pada hari-hari sebelumnya cuaca yang membuat di mana-mana banjir, tetapi hari ini Engkau menyatakan kuasa-Mu atas kepada kami melalui hari yang cerah ini. Semoga hingga acara selesai Engkau berkenan menyertai kami, memberikan kami cuaca yang baik, cuaca yang cerah. Kami hanya berpasrah dan serahkan kepadamu. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan berangkat menuju rumah dari pengantin perempuan. Sertai kami dalam perjalanan, semoga kami tiba dengan selamat, terhindar dari segala gangguan dan mara bahaya di perjalanan. Ya Bapa, Engkau membantu perkawinan keluarga di Kana di Galilea. Semoga melalui pernikahan anak kami ini, Engkau juga membantu kami melalui permohonan-permohonan kami, permohonan segenap keluarga dan teristimewa kedua anak kami yang akan menikah hari ini. Semoga perkawinan ini Engkau melengkapi segala kekurangannya. Kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita jalan. Masker. Di sini dekat tadi malam dulu. Oh lagi nanti malam ya. Aku sama Grace toh. Kriminal tadi malam Pak. Siapa mau cari? Bilang kan sama nenek. Wih deh, ada pada sini lah. Kenapa kamu masa kaget? Yesus, ini hatiku tak sempurna, baru campur tanganmu dalam hidupku. Dua kali nanti turun. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulusan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, baru campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku.
ambil gambar. Nah, itu ada masalah itu. Kecuali nggak selalu. Lo siya mo kate ano, may pe. Mantap di penanya. Sogis. Saya aku bule kok. Kami ini kita tanda na. Pintar kan bule yo. Mana foto tuh yang di sebelah sana? Yang paling bule baru. Dia mau kayak gitu ya, dulu kami. Oke, HP. HP man HP wi. Teori. Lagi. Tahan tante. Sini. Lihat sini. Datang menjemput saudari kekasih Hermin Bakal Sarjana Farmasi untuk selanjutnya menuju rumah Tuhan Jemaat Biring Roma. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan. Sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semua, kepada anak kekasih atau cucu kekasih berdua, sehingga rencana mereka boleh terlaksana pada saat ini. Terima kasih atas dukungan orang tua, saudara-saudara rumpun keluarga sudah datang mendampingi anak kekasih Gusti untuk datang memenuhi janji kasih setianya untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Disilakan kepada pengantin laki-laki untuk masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan prosesi penjemputan pengantin perempuan, dan kepada keluarga disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Tuhan senantiasa memberkati kita. Gusti. Ya, dari Jayapura. Ya, mau datang jemput Hermin. Ada Gusti nih. Bisa kan buka? Ya, selamat siang. Found a love for me, darling. Just dive right in, follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our
I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday I'll share his home. I found a lover to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening. Orang tua kedua belah pihak bersama dengan segenap rumpun keluarga, kita siap-siap untuk menuju gedung gereja Toraja Jemaat Iring Romang untuk mengikuti ibadah pemberkatan nikah dan kekasih atau saudara kekasih Gusti bersama dengan Hermin. Sebelum kita berangkat, kita akan dipimpin dalam doa Bapak Penatua Mesa Patiku. Silakan. Sebagai orang yang beriman bahwa semua perjalanan kita percayakan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah gembala yang baik akan membimbing menyertai kita di perjalanan, dan boleh tiba dengan penuh sukacita di rumah Tuhan untuk menerima pemberkatan nikah bagi kedua anak saudara kekasih kita. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Allah, Allah yang maha kasih lagi maha penyayang. Kami bersyukur bahwa di rumah keluarga kasih kami di sini, segenap rumpun keluarga dari kedua belah pihak, dari kedua anak saudara kekasih kami pada saat ini, keluarga mempersiapkan segala sesuatu secara khusus kepada kedua anak saudara kekasih kami untuk menuju ke rumahmu yang kudus dalam rangka menerima pemberkatan kudus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau akan tetap membimbing menyertai segenap keluarga yang akan mengantar kedua anak saudara kekasih kami ke rumahmu yang kudus saat ini. Dan kami percaya bahwa saatnya nanti boleh tiba dengan selamat di rumahmu yang kudus untuk mengikuti ibadah pemberkatan nikah yang kudus di rumahmu yang kudus di Lorong 8 Gereja Toraja Jemaat Biring Romang. Semuanya ini kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan secara khusus kepada kedua anak kekasih dalam rangka menerima pemberkatan nikah yang kudus. Bahkan orang tua kedua belah pihak, bahkan segenap rumpun keluarga, Engkau tetap memberkati mereka dari rumah di sini sampai di rumahmu yang kudus. Semuanya ini kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan segenap rumpun keluarga yang mungkin menuju ke rumahmu yang kudus di Lorong 8 secara langsung, semuanya juga kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Dan dari awal nantinya ibadah pemberkatan nikah boleh berlangsung dengan baik dari awal hingga selesainya. Semuanya ini kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa permohonan kami, doa pengharapan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dan disilakan kepada pengantin untuk menuju ke kendaraan yang telah disiapkan, juga kepada keluarga. Ya, kami silakan. Kita bertemu nanti di Gereja Toraja Jemaat Biring Romang di Lorong 8. Tuhan senantiasa memberkati kita dan kita tetap berdoa. Semoga kita senantiasa diberi cuaca cerah. Ya. Kurang semangat. Dia dibahas akan yang kita
kau beda amit toman. At me in the mirror. There was a day when I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe that it was happening. Oh, take me back again. When I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was down and the world was young, she was beautiful. She was beautiful. She was beautiful. Now do we end up like this, living lives that we don't care about? Too busy fixing things on computer screens while the grass grows green. Me, I'm screaming out. There was a day that I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe that it was happening. Oh, take me back again. Oh, I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was dumb, the world was young, and she was beautiful. 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 There was a day when I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe it was happening. Oh, take me back again. I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was down, the world was young, the world was Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan, sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk datang bersama-sama dengan anak kekasih, saudara kekasih atau ibu kekasih, Gusti dan Hermin, untuk menerima pelayanan peneguhan pemberkatan kita kudus di jemaat milik Tuhan. Selamat datang untuk kita semua, sudah datang mendukung anak, saudara atau cucu kekasih, memberikan dukungan atau doa restu. Semoga keluarga yang terbentuk pada saat ini senantiasa menjadi keluarga yang bahagia. Adapun susunan acara yang akan kita lalui dalam ibadah peneguhan pemberkatan
dan melayani tulis penatua Rika Batika. Dan acara yang ketiga yaitu penutup atau sesi foto bersama. Dan disampaikan kepada kita tetap mentaati protokol kesehatan, jaga jarak dan pakai masker. Saatnya kita akan masuk dalam prosesi pelayanan peneguhan pemberkatan nikah kudus. Pengantin akan memasuki ruangan ibadah bersama dengan orang tua, kedua belah pihak serta saudara-saudara yang akan diiringi dengan lagu Bituku Inuai. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous. I couldn't speak in that very moment. I found the one my love had found is missing piece. So as long as we love you, we'll ever hold you. You look so beautiful in white, and for the words my farewell spread. This day I'll cherish. You look so beautiful in white today. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous. I couldn't speak in that very moment. I found the one my love had found is
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan yang sah, Saudara Harpa Gusti Pasangga dengan Saudari Hermin Bangka akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan juga pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Saudara-saudara, bahwa pertolongan kita dalam ibadah dan perkara nikah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan kami. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Kita mengeluarkan kami pernikahan. Dengarkanlah saudara-saudara Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat berdua baginya yang sepadan dengan dia." Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah akan menyatakan bahwa kita sekarang adalah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri memulai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan karena telah menunjukkan dengan dekatnya bahwa dia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama melakukan dan menjadi satu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar dikenal dan sebagai Dari semula yang telah kau tetapkan. dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 14-15. Iman dan harapan kasih yang benar.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan menjadi dasar persekutuan dari rumah tangga yang baru hari ini. Namun sebelum itu mari kita sambut. Segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah firman-Mu bagi kami manusia. Indah bagi kedua saudara kasih kami, Gusti dan Erwin, karena pada hari ini Tuhan sudah memberikan doa dan permohonan mereka untuk menyatukan hati. Indah bagi kedua belah pihak keluarga, karena hari ini mereka akan bersenang, dan semua ini adalah anugerah dari Tuhan. Saat ini dan di sini dalam rumah-Mu yang kudus, kedua kali bermulai telah menghadap altar-Mu. Sidang jemaat-Mu telah menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu. Dan kami memberi kerinduan untuk kembali disapa oleh berita kebenaran-Mu lewat firman Tuhan. Ya Allah yang kudus berkuasa atas kami. Kiranya firman kebenaran yang akan didengarkan di tengah-tengah ibadah ini, dari dalamnya kami boleh mengerti dan memahami apa makna firman ini, terutama bagi kedua kekasih kami, Gusti dan Hermin. Hamba-Mu yang sangat terbatas, Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan dan pikiran yang sia-sia. Ajar kami untuk fokus kepada penyembahan ini, terlebih fokus kepada firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Hermin dan Gusti, firman Tuhan yang saya persiapkan untuk kalian menjadi dasar persekutuan rumah tangga hari ini, saya pilih dari 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan beliau? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Yang berbahagia adalah kita setiap orang
yang senantiasa mendengar firman dan mau memberlakukan dalam kehidupan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar bagi kedua adik saya, Gusti dan Hermin? Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, ya senyum-senyum sekali nih Gusti. Nah, kalau senyum berarti tanda senang sekali ya. Ya Gusti ya, sudah senang sekarang ya? Ya baik. Ya biasanya itu kalau anak-anak kecil kalau menangis itu lalu tiba-tiba kita memberikan sesuatu yang menyenangkan hatinya, langsung dia berhenti menangis dan langsung tersenyum dan tertawa. Ya tapi Gusti bukan lagi anak kecil, dia tersenyum bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Dia tersenyum karena ternyata pada hari ini betul-betul doanya dia sudah akan mempersunting dan mengambil Hermin menjadi istrinya. Amin ya. Baik. Gusti dan Hermin, tema kita harmoni dalam pernikahan. Harmoni dalam pernikahan. Ya, kalau harmoni ini dalam bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada mengandung 4 hal. Yang pertama ialah pernyataan rasa. Ya, jadi sama-sama merasakan. Kedua adalah aksi, ketiga adalah gagasan, 4 minat atau keselarasan dan keserasian. Ada kekompakan antara irama dan gerak. Itu namanya harmoni. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita menyaksikan atau latihan sebuah paduan suara, yang namanya padu itu, kan di dalamnya ada suara sopran, tenor, alto, dan bass. Semua suara ini dibagi sedemikian rupa demi untuk mencapai sebuah harmoni. Supaya lagu itu enak kedengaran, maka keempat jenis suara ini harus padu, harus menyatu. Tidak ada boleh menonjol satu. Kalau ada yang menonjol, ya kalau ada orang yang menganggap dirinya hebat, menarang menani, bagus suaranya, karena itu dia sendiri yang seolah-olah menguasai panggung atau suaranya saja yang menonjol di dalam paduan suara itu, ya biasanya ya kalau sudah tidak padu itu disebut dengan apa? Torse. Dalam bahasa Toraja, torrosenga. Ya. Kemudian itu paduan suara, apalagi kalau disertai dengan gerakan. Gerakan itu harus dilatih. Ya, biasanya orang kalau sudah latihan bagus, tapi kalau sudah naik di atas panggung grogi, ya si panggi lulak jomai bang mata. Satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi akhirnya ketemu satu ke sana, satu ke sana, kembali ke dalam si panggi emilan. Karena tidak harmoni. Ya. Tidak seirama, tidak sejalan, dan seharusnya itu pokoknya kalau memang satu ke kanan, satu ke kiri, semua ke kiri, ke kanan, ke kiri, ya supaya gerakan dan lagu itu ya betul-betul harmoni, indah, ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, salah satu latar belakang dari konsep perikop pembacaan kita ini bahwa di jemaat Korintus itu terjadi pernikahan campuran. Itu karena dilatar belakangi bahwa kota Korintus itu adalah pusat perdagangan dunia pada waktu itu, sehingga boleh dikatakan kota Korintus itu menjadi pusat persinggahan dari berbagai negara
atau dari berbagai penjuru, semua ada di sana. Nah karena itu, karena begitu banyak bangsa, suku bangsa ada di sana bercampur baur, menjadi masyarakat yang majemuk, maka tidak menutup kemungkinan terjadi kawin mawin atau kawin campuran. Paulus sebagai orang yang bertanggung jawab mendirikan jemaat di Korintus, dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan mereka, jangan sampai mereka terlibat dalam kawin campuran. Boleh kawin campuran, tapi satu hal, ialah bahwa mereka harus seiman. Seiman. Ya. Kalau tidak seiman, tidak bisa harmoni, saudara-saudara. Ya. Ini antisipatif dari Paulus. Sebab Paulus sudah menyadarkan mereka bahwa tidak ada persamaan di antara gelap dan terang, di antara Belial dan Allah, ya, antara dewa dengan Tuhan. Tidak ada persamaannya, selalu bertolak belakang. Demikian juga kalau kita menikah dengan pasangan yang tidak seimbang, dengan pasangan yang tidak seiman, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang akan mengganggu keharmonisan atau berjalannya sebuah rumah tangga itu. Karena satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke selatan, satu ke utara. Karena apa? Karena sudah dari sisi keyakinan sudah berbeda. Ya, padahal dalam pernikahan itu segala-galanya disatukan. Ya, jadi kita menyatu itu dalam istilah matematika 1 tambah 1 harusnya 2. Tapi kalau dalam pernikahan 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 perempuan, 1 laki-laki menikah, digabung menjadi 1. Tapi kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak boleh 1. Tapi satu pernikahan adalah 1 tambah 1 digabung menjadi 1. Berbeda sekarang, 1 laki-laki, 1 perempuan, tetapi disatukan dalam satu ikatan pernikahan. Nah, jadi salah satu hal yang ditekankan oleh Paulus dari pembacaan kita ini adalah seimbang, atau boleh dikatakan seiman. Bukan sekamar, bukan sekota, sekampung, sedarah daging, tetapi dikatakan seiman. Seiman. Berarti Paulus sangat menekankan bahwa iman ini sangat penting. Ya, kalau seiman itu berarti kalau orang percaya, orang Kristen, jemaat yang ada di Korintus itu sudah menerima terang di dalam Kristus, maka tidak boleh terang itu dinodai oleh gelap. Tidak boleh kehidupan di dalam Kristus itu dinodai dengan kepercayaan yang lain. Kalau kita percaya kepada Kristus, ya tetap satukan tekad, satu hati, percaya kepada Kristus. Buddha tu tahu temo, mak patonga mau lakukan pengamatua tapi nak ayo di patonga untuk pengamatua kapara luduka di nananan natu pepasan natu matua. Biasa pampake beke, biasa pampake jima-jima dan lain sebagainya. Nak perinding kale ada. Yang tak patongan mempuang Yesus untuk apa lagi? Ya, tidak seperti itu lagi ya. Jadi yang namanya itu seiman itu sama dengan seiman bisa membawa kita pada seiring, sejalan, senasib, sepenanggungan, seirama, sependeritaan, selaras, serasi dan seimbang. Jadi kalau kita sudah seiman, sudah salah satu modal besar kita ialah sudah seiman.
Berarti sama-sama Kristen, sama-sama orang percaya. Ya, cuma memang biasa kadang kita ada juga orang yang menghalalkan segala macam cara. Anaknya berada di perantauan, berkenalan dengan orang lain, tidak peduli siapa dia. Tapi yang dia pedulikan adalah dia orang kaya, dia punya jabatan, dia punya banyak harta. Karena itu dia nelpon ke orang tuanya, papa, mama di kampung, ma, pak, aku apa nak? Saya sudah menemukan jodoh di sini, tapi bilang mamanya dengan bapaknya, tapi apa? Apa nak? Pasti kan senang orang tua kalau sudah dengar kabar anaknya sudah dapat jodoh ya. Tapi masih ada tapinya mak. Kenapa? Apanya tapi kenapa? Aduh mama, ini calon jodohku ini kaya sekali. Dia juga pejabat. Dia juga punya ini, punya rumah, punya mobil banyak, punya harta. Oh ya, baguslah itu. Tapi tidak seiman dengan kita mama, papa. Hah? Tapi kalau orang tua yang matre, tak apa nakwamnya. Oh, tak enak tumba nakku, tidak apa-apa. Ya, bukan menjamin itu. Nah, ini hati-hati orang tua yang suka matre ya. Jangan sampai kita matre mengorbankan iman, mengorbankan kepercayaan, mengorbankan keselamatan yang sudah kita miliki menjadi lepas dari tangan kita. Ya, banyak orang seperti itu. Tidak apa-apa, karena merasa bahwa ya ini faktor gengsi. Nanti kalau dapat menantu kaya, ya derajatnya katanya di kampung pasti naik. Dia tidak tahu bahwa juga orang menghujat, membuli dia ke rumah. Oh, majelis gereja mar otitina. Katanya penatua, katanya diaken. Kok anaknya bisa menikah dengan orang lain yang tidak seiman? Hati-hati saudara-saudara. Karena itu Paulus dalam perikop pembacaan kitab betul-betul mengajar jemaat yang ada di Korintus itu bagaimana supaya seimbang dalam soal memilih bakal jodoh atau pasangan hidup. Jangan salah-salah. Makanya masa pencarian jodoh itu biasanya dilalui dengan masa pacaran. Kalau dalam masa pacaran itu ada yang tidak bisa, ya perkenalan kita sudah tidak seirama, sudah tidak sejalan, ngapain diteruskan? Ya, karena masa perpacaran itu, percintaan itu kita mau saling belajar mengenal siapa dia dan siapa kita. Ya, tapi kalau sudah cocok, ngapain ditunggu-tunggu lagi? Ya, tapi saya salut kepada Gusti dan Hermin 9 tahun loh mereka pacaran. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini waktu yang cukup lama menurut saya. Saya pernah mengatakan dulu di tengah-tengah ibadah seperti ini, mengatakan yang terlama yang pernah saya berkati itu pacaran 7 tahun. Sekarang ini Gusti dan Hermin menjadi pemecah rekor lagi. Ya, buat saya, keluarga yang pernah saya berkati, berkati nikahnya 9 tahun. Ini sesuatu yang bukan lagi waktu yang singkat. Mereka sudah pasti mengenal luar dalam tentang perasaan, tentang karakter masing-masing, kekurangan dan kelemahan. Tapi saya juga sering katakan, hati-hati komi Gusti, hati-hati Hermin. Biasanya kalau kita pacaran itu yang baik-baiknya saja yang kelihatan. Kita menampilkan, kita berusaha menyenangkan calon kita. Tapi kalau miala mepoya, karena miala metupoya na sangat atau solata ke kampung, ya
menikah 1-2 bulan, barulah keluar sikap dan sifat aslinya. Oh, ya Teh Hermin tunak usitan dan lembut-lembut sekali suaranya. Ya, enak sekali kalau dia ngomong. Itulah yang menarik saya. Ternyata setelah saya masuk rumah tangga, nak cerewet sekali ya. Ceplos ya. Wah, TP banget tuh pudung nah. Apakah Gusti akan mengatakan ando menasana kena ada ori? Oh, tak moto Gusti. Tidak ada lagi. Oh, kenapa bisa begitu? Juga sebaliknya, Hermin mengatakan, waduh, baik sekali, perhatian sekali ini Gusti. Kalau bicara juga enak didengar. Ternyata setelah masuk pernikahan, ya keluarlah sikap asli dari Gusti. Nah sengkiannya, rasanya suka pemarah. Sedikit-sedikit kasar, sedikit-sedikit marah, apalagi kalau menampar. Ya, saya biasa membimbing calon nikah, saya katakan dak siamo mi pak tapai 5 tubai nemi tahu. Ya tubai neta barang berharga, bernilai tinggi. Ya masih ingat Gusti saya katakan di pranikah ibadah. Istri karunia Tuhan itu lebih berharga daripada permata. Permata adalah barang yang sangat bernilai tinggi, termahal harganya. Tetapi ternyata istri kita lebih sangat mahal dan berharga karena itu dijaga dan dilindungi. Jangan disakiti, jangan dikecewakan. Bisa Gusti? Bisa ya? Karena kapan kita menyakiti mereka, mengecewakan mereka, atau pernah menampar mereka, mulai pudar. Kasih sayang dan cinta itu sudah mulai pudar. Ternyata, susiri pale toh. Jangan membuat kita menyesal. Ya, menyesal tidak ada lagi artinya. Menyesal tidak mungkin katakan lebih baik kita berpisah. Lagunya Obi Mesak, pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku. Oh jangan, sidik-sidik pulangkan saja. Oh jangan, tidak boleh. Ya Gusti, sudah dewasa mau kami 9 tahun kami pacaran. Ya. Dan ingat pernikahan Kristen adalah 1 kali untuk selama-lamanya. Ya, ini banyak kita Bapak Ibu, kalau sudah dalam rumah tangga, kalau sudah tidak sejalan, kalau sudah tidak harmoni lagi, biasanya itu bapak-bapak suka cari alasan. Ya, alasan inilah. Masakanmu sudah tidak enak mama. Ya, padahal mama di rumah berusaha memasakkan yang baik, tidak ada yang berubah. Ya, padahal mungkin sudah ada masakan yang lain di sana yang lebih enak nak cicipi papa. Ini bahaya. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang seperti itu. Makanya saya sering katakan, memang manusia itu tidak pernah puas. Ya, mengapa tidak puas? Karena tidak bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Ya, dikasih 1 mau 2. Ya, dikasih sejengkal mau sedepa. Dikasih hati, mau jantung lagi. Ini persoalannya. Ya. Sudah punya istri 1, mau berapa? Mau 2 lagi. Aduh, enggak boleh begitu Bapak ya. Ibu juga enggak boleh begitu. Biasa juga sekarang bukan lagi bapak yang cari masalah, ibu-ibu juga sudah banyak selingkuhannya sekarang. Hati-hati ya Bapak, hati-hati ibu-ibu.
Ingat, pemberkatan nikah ini bagi pernikahan Kristen 1 kali untuk selama-lamanya. Ya, karena itu kita diberikan kesempatan sekarang ini bagi saudara kekasih saya Hermin dan Gusti. Ya, kamu ini seiman, seimbang, selaras, sejalan. Ya, karena memang Tuhan katakan dalam firman-Nya, Kejadian pasal 2 ayat 18, aku akan menjadikan seorang penolong ya Gusti. Istrimu itu penolong, bukan pembantumu. Yang sepadan sama, sederajat. Kedudukan suami dan istri itu kita ini sama di hadapan Tuhan Gusti. Ya, Hermin ya. Karena memang penciptaan ini katakan penolong dan sepadan. Karena itu jangan merasa berbangga diri, ya, bahwa saya kepala rumah tangga, saya ibu rumah tangga, ya. Tetapi dalam hal ini saudara-saudara, bagaimana supaya perjalanan rumah tanggamu itu langgeng, rumah tanggamu itu harmonis, peliharalah tadi, sejalanlah, seimbanglah, sepikiranlah. Kalau ada sesuatu mau dibicarakan, bicarakan dengan baik, komunikasikan dengan baik. Semua pasti berjalan dengan baik. Ya, tapi kalau tidak dikomunikasikan bahaya. Ya, satu mengatakan saya begini, yang satu mengatakan saya begini, tidak bisa. Tidak lagi harmoni itu. Suami istri harus harmoni dalam rumah tangga. Serahkanlah semua persoalanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan semua jalanmu, semua rencanamu. Tuhan akan memberkati semua rencanamu. Selamat kepada Gusti, selamat kepada Hermin menjalani kehidupan ini. Selamat buat kedua keluarga, kedua belah pihak. Tuhan Yesus yang adalah mempelai laki-laki akan memberkati saudara dalam perjalanan rumah tangga yang baru. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.